Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Tidak masalah, Chen Ping benar-benar langsung setuju. Chen Ping, kamu gila. Lin Kevan menatap Chen Ping dengan tak percaya. Paman keempat, aku bisa menghancurkannya sampai mati tanpa pedang pembunuh naga. Chen Ping tersenyum sedikit. Baiklah, karena kamu setuju, kamu tidak diperbolehkan lagi menggunakan pedang di tanganmu, kata Tetua Agung Klan Tang. Chen Ping benar-benar menyimpan pedang pembunuh naga. Di dalam bar, lelaki tua berambut merah itu berkata dengan heran, aku tidak menyangka Chen Ping berani setuju. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pedang di tangannya memainkan banyak peran. Jika dia tidak memiliki pedang pembunuh naga, mustahil baginya untuk mengalahkan Tetua Agung Sekte Tang. Dia berada di tingkat keempat alam abadi. Itu belum tentu benar. Ming Sao tersenyum dingin, apakah menurutmu Chen Ping bodoh? Alasan mengapa dia berani setuju adalah karena dia benar-benar yakin. Tunggu saja dan lihat, semakin banyak kejutannya. Tuan Muda Ming meminum anggur di tangannya. Tetua Agung Klan Tang di sisi lain melihat ini dan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur, aku akan melakukannya sendiri. Semua orang dari Klan Tang perlahan jatuh kembali ke tanah. Hanya Chen Ping dan Tetua Agung Klan Tang yang berada di udara, berdiri saling berhadapan. Namun, semua anggota geng Klan Tang ini menatap Chen Ping. Meskipun mereka diteriaki, itu tidak mencegah mereka menyerang Chen Ping pada saat kritis. Bagaimanapun, mereka semua menggunakan senjata tersembunyi, dan mereka menyerang saat orang-orang tidak siap. Tetua Agung Klan Tang menatap Chen Ping, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan belati kupu-kupu di tangannya mulai berputar. Pada saat ini, dia tiba-tiba melompat keluar dan ingin membunuh Chen Ping, dan bahkan mengikuti Chen Ping untuk bertarung sendirian. Itu sepenuhnya karena motif egois. Setelah melihat pedang dan binatang suci di tangan Chen Ping, Tetua Agung ingin membunuh Chen Ping dan mengambil cincin penyimpanan Chen Ping untuk dirinya sendiri. Chen Ping pasti telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Ling Men tadi. Ditambah lagi, tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, Tetua Agung Klan Tang yakin bahwa ia dapat membunuh Chen Ping. Jika sekelompok orang maju dan membunuh Chen Ping, mungkin butuh usaha keras untuk mendapatkan cincin penyimpanan Chen Ping. Lagi pula, semua orang tergila-gila pada harta karun di tubuh Chen Ping. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa harta karun itu direbut orang lain. Itulah sebabnya dia menyarankan untuk melakukannya sendiri. Namun, Tetua Agung Klan Tang masih bodoh. Alasan mengapa Chen Ping berani menyingkirkan pedang pembunuh naga adalah karena dia pasti sangat yakin. Bagaimana, bisakah aku mulai bertarung tanpa pedang? Chen Ping bertanya. Tentu saja, untuk mencegah orang lain menuduhku melakukan penindasan, aku bisa memberimu 3 gerakan. Tetua Agung Klan Tang mengatakannya dengan sangat bangga. Lagi pula, sudah cukup menindas bagi seorang kultivator tingkat 4 di alam abadi untuk berurusan dengan seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana. Sekarang dia ingin dia berhenti menggunakan pedang. Betapa tidak tahu malunya itu. Itulah sebabnya Tetua Agung Klan Tang mengusulkan agar Chen Ping menggunakan 3 jurus, sehingga dia bisa menyelamatkan mukanya di hadapan semua orang. Chen Ping tersenyum tipis dan mengabaikannya, tetapi mengepalkan tinjunya erat-erat. Tinju cahaya suci. Chen Ping meninju. Ledakan. Sebuah tangan besi raksasa merobek kekosongan dan menuju ke arah sesepuh Agung Sekte Tang. Tetua Agung Klan Tang terkejut melihat ini. Awalnya dia mengira Chen Ping hanya bisa melepaskan kekuatannya yang mengerikan dengan bantuan pedang pembunuh naga. Tetapi sekarang pukulan Chen Ping datang dengan teror yang tak ada habisnya. Apakah ini keterampilan sihir? Tetua Agung Klan Tang merasa ngeri. Tetapi karena Chen Ping telah diperintahkan untuk melakukan 3 gerakan, jika dia mengambil tindakan saat ini, dia akan benar-benar ditertawakan. Tinju cahaya suci Chen Ping bagaikan meteor emas, merobek kehampaan dan langsung menuju ke arah Tetua Agung Klan Tang dengan tekanan tiada akhir. Kemanapun angin tinju itu lewat, udara seakan terkoyak, menimbulkan suara siulan yang melengking. Wajah Tetua Agung Klan Tang tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pukulan Chen Ping akan begitu mengerikan. Itu jauh di luar dugaannya. Badai 1000 kupu-kupu. Tetua Agung Klan Tang berteriak pelan dan tiba-tiba mengayunkan tangannya.
Ribuan belati kupu-kupu langsung berubah menjadi penghalang badai besar, menghalanginya. Di tengah badai, belati itu berputar bagaikan kilat, menimbulkan suara mendengung, seolah-olah ada banyak kupu-kupu yang berterbangan tertiup angin. Tinju cahaya suci dan badai 1000 kupu-kupu saling bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bayangan tinju emas dan badai perak saling terkait di udara, membentuk tirai cahaya yang menyilaukan. Semua orang di kedai itu menutup telinga, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pukulan ini sangat kuat. Lelaki tua berambut merah itu membelalakan matanya, menatap pertarungan di udara dengan tak percaya. Mulut Ming Xiao sedikit melengkung, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Benar saja, Chen Ping bukanlah orang yang sederhana. Dia sama sekali tidak membutuhkan pedang. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengguncang pembangkit tenaga listrik kelas 4 dari alam abadi. Di udara, bayangan tinju Chen Ping secara bertahap ditelan oleh badai 1000 kupu-kupu, tetapi wajah tetua agung Klantang tidak rileks. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan tinju Chen Ping belum sepenuhnya hilang, melainkan terus mengembun dalam badai, seolah-olah dapat menembus pertahanannya kapan saja. Jari abadi, teriak Chen Ping dengan suara rendah. Sosoknya tiba-tiba melesat, dan dia langsung muncul di sisi tetua agung Klantang. Chen Ping melihat cahaya keemasan berkelap-kelip di ujung jarinya. Kemudian dia mengarahkan jarinya dan cahaya keemasan itu tiba-tiba mengarah ke tetua agung Klantang. Jari abadi, murid tetua agung Klantang mengecil dan dia merasa ngeri. Dia tidak menyangka Chen Ping telah menguasai sihir yang begitu dalam. Kekuatan jari ini bahkan lebih mengerikan daripada Holy Light Fist sebelumnya. Saat jari abadi itu membelah kehampaan, semua yang ada di sekitarnya seakan berhenti. Asal-usul waktu, Tuan Muda Ming di kedai berdiri, senyum di wajahnya menghilang, dan dia menatap Chen Ping di udara dengan tenang. Seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana mampu memahami asal mula waktu dan bahkan mengendalikan waktu. Ini melampaui semua harapannya. Pada saat ini, akhirnya ada ekspresi serius di wajah Ming Xiao. Siapa anak ini? Kenapa dia begitu menakutkan? Apakah ada orang dari surga di belakangnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak keterampilan sihir? Orang tua berambut merah itu pun berkata dengan ekspresi terkejut. Yang lainnya juga menatap kosong, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Kapan orang ini menjadi begitu cakap? Lin Kevan menelan ludahnya, wajahnya penuh keterkejutan. Master Istana ke-10, yang bersembunyi di antara kerumunan, diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Jika dia tidak mengikuti Chen Ping, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti sudah menjadi mayat hidup di bawah pedang Chen Ping sejak lama. Dan di sudut terakhir kerumunan, Ningxi dan Su Yuqi telah mengamati pertarungan Chen Ping. Saat Chen Ping membunuh pemimpin Sekte Ling, dan sekarang dia bertarung melawan tetua agung Sekte Tang, dan bahkan menggunakan keterampilan sihir seperti tinju cahaya suci dan jari abadi, Ningxi merasakan celah besar di dalam hatinya. Adik laki-laki, orang ini tidak mudah dibunuh, kata Su Yuqi perlahan. Kakak, mungkin sulit untuk membunuh orang lain, tapi aku yakin kamu pasti bisa membunuhnya, pasti. Wajah Ningxi penuh percaya diri dan kepastian. Karena saat ini hanya Ningxi yang tahu bahwa ketika Su Yuqi menampakkan wajahnya, Chen Ping akan tercengang dan pasti tidak akan menyerang Su Yuqi lagi. Pada saat itu, Chen Ping pasti sudah menjadi seekor domba yang harus disembelih. Pada saat ini, Tetua Agung Klantang terkejut dan tidak berani lalai sedikitpun. Dia tiba-tiba menggenggam kedua tangannya, dan badai 1000 kupu-kupu langsung menyusut, berubah menjadi perisai cahaya perak yang menghalangi di depannya. Di mata Chen Ping, semua gerakan sekarang menjadi sangat lambat. Cahaya jari emas melesat menuju Tetua Agung Klantang sebelum perisai cahaya terbentuk. Engah, Tetua Agung Klantang terkena jari ini, menyemburkan darah dari mulutnya, terpental ke belakang, dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Tetua Agung, anggota Sekte Tang berteriak kaget dan ingin bergegas maju untuk menyelamatkan mereka, tetapi Chen Ping melirik mereka dengan dingin, kita berjuang sendirian. Jika kalian berani bergerak, kalian akan mati. Singkat kata, tekanan tak kasat mata membuat anggota klan Tang tidak berani bertindak gegabah. Tetua Agung klan Tang berjuang untuk bangkit dari tanah, matanya penuh dengan kengerian dan keengganan. Dia tidak menyangka bahwa dirinya,
seorang manusia perkasa di alam transformasi abadi tingkat keempat, akan dipaksa melakukan hal seperti ini oleh seorang junior di alam Mahayana tingkat ketiga. Terlebih lagi, pihak lain bahkan tidak menggunakan pedang, sungguh salah perhitungan. Tapi sekarang, kita tidak bisa mundur. Langkah ketiga, sebaiknya kau lakukan. Suara Chen Ping terdengar lagi, dan sosoknya muncul di hadapan Tetua Agung Kelantang seperti hantu. Ada secercah keputusasaan di mata Tetua Agung Kelantang. Dia tahu bahwa dia harus mencoba yang terbaik. Sekilas tatapan kejam tiba-tiba terpancar di mata Tetua Agung Kelantang. Aku tidak akan mati. Tetua Agung Kelantang tiba-tiba menggigit lidahnya, menyemburkan seteguk darah, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan berteriak dengan suara rendah, teknik terlarang Kelantang, 10.000 kupu-kupu melahap jiwa. Dalam sekejap, kupu-kupu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Setiap kupu-kupu membawa napas kematian yang kuat, lalu melilit tubuh Tetua Agung Kelantang. Kupu-kupu hitam ini tampaknya mampu melahap segalanya. Bahkan udara pun terkikis olehnya, sehingga menimbulkan suara mendesis. Chen Ping tersenyum dingin. Jelas bahwa Tetua Agung Kelantang ingin tinjunya juga terkontaminasi oleh kupu-kupu hitam yang mengerikan ini, tetapi Chen Ping tidak sebodoh itu. Chen Ping tiba-tiba melancarkan pukulan, namun tepat saat tinjunya hendak mencapai Tetua Agung Kelantang, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul. Pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh Tetua Agung Kelantang. Pada saat yang sama, kupu-kupu hitam langsung ditelan oleh energi pedang dan berubah menjadi ketiadaan. Kamu, mata Tetua Agung Kelantang membelalak, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan wajahnya penuh dengan kebencian, kamu tidak menepati janjimu. Kita sepakat untuk tidak menggunakan pedang, jadi aku akan membiarkan Chen Ping melakukan 3 gerakan. Namun untuk jurus ketiga, Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, sungguh tak tahu malu. Jika tetua itu tahu hal ini, dia akan langsung membungkus Chen Ping dengan 10.000 cakram pemakan jiwa. Mengapa dia repot-repot membiarkan Chen Ping terkontaminasi oleh tinjunya? Chen Ping perlahan menghunus pedang pembunuh naga, menatap tetua sekte Tang yang marah dan berkata, maaf, aku tidak menepati janjiku. Aku minta maaf. Chen Ping meminta maaf kepada Tetua Agung Kelantang, dan sikapnya sangat tulus. Tetua Agung Kelantang menatap Chen Ping dengan mata tertuju padanya. Ekspresinya begitu marah hingga dia ingin memakan Chen Ping hidup-hidup. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya lagi. Tubuhnya perlahan jatuh, dan akhirnya dia benar-benar mati. Tetua Agung Kelantang telah meninggal. Dia ditikam sampai mati oleh pedang Chen Ping. Tetua Agung, semua orang dari Kelantang mengerumuni Tetua Agung. Chen Ping, kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu, kamu benar-benar tidak menepati janjimu. Qian Xiaohan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk ke arah Chen Ping dan mengumpat. Bukankah aku sudah minta maaf? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan pedang tadi. Atau kita bisa bertarung. Aku janji tidak akan menggunakan pedang. Chen Ping merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Tidak tahu malu, orang itu sudah mati, apa gunanya meminta maaf? Qian Xiaohan gemetar. Bagaimana kalau aku menghidupkannya kembali? Kata Chen Ping. Kebangkitan. Qian Xiaohan tertegun dan menatap Chen Ping dengan tak percaya, bisakah kamu menghidupkan kembali orang mati? Hanya, Chen Ping perlahan mengulurkan tangannya, dan api panas mulai keluar dari telapak tangannya. Semua orang menatap Chen Ping dengan kaget saat ini, sambil menahan napas. Mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat membunuh seseorang dan kemudian menghidupkannya kembali. Bisakah dia juga membangkitkan orang mati? Ning Sao juga penasaran. Dia melompat keluar dari jendela bar dan berdiri di antara kerumunan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Chen Ping.